Kalau dakwah itu baru sekitar mau jalan 3 tahun ya. 3 tahun ini proses dari belajar terus belajar, dan sampai sekarang pun masih belajar dekat dengan ulama. Ya sudah 3 tahunan lah belajar dakwah gitu. Jadi sekarang ini prosesnya bagaimana cara menjadi orang baik saja, ya, baik saja, mensyukuri dengan apa yang sudah Allah berikan. Allah perintahkan manusia untuk selalu ikhtiar, doa, dan tawakal. Seberapa hebat kau ikhtiar, ya, maka kau dapatkan kehebatan itu. Seberapa hebat kau doa, maka Allah berikan kehebatan itu, ya. Jadi Kiwil sih belum sampai tawakal. Karena kenapa? Kiwil masih ikhtiar, masih doa. Jadi kadang-kadang orang banyak mengatakan, wah, ikhtiar udah, doa udah, ya udah tawakal. Nah, ini yang sampai sekarang konsep itu nggak ada di Kiwil. Kiwil tetap ada. Konsepnya gini, ikhtiar, doa, ikhtiar, doa, ikhtiar, doa. Tawakal kapan? Nanti ketika sudah berhasil. Ada satu kisah orang mengatakan, Wil, kalau mau tahu tawakal, nih caranya. Ikhtiar, Kiwil mau apa? Mau mobil. Ikhtiar, doa, ikhtiar terus sampai dapat tuh mobil. Kalau Kiwil sudah dapat mobil, baru tawakal. Karena apa? Kok bisa begitu, Kiai? Iya, dengan mobil itu kita tawakal, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan mobil itu. Bisa saja dalam waktu 1 hari kita dapat mobil itu, Allah ambil lagi gimana? Jadi kalau orang yang sudah dapat meraih semua itu, baru tawakal. Jadi belum, wah, kita belum ngapa-ngapain, seakan-akan doa kita lebih hebat, seakan-akan ikhtiar kita lebih hebat, contohnya langsung tawakal. Jangan, tawakal itu setelah kita menghasilkan, baru tawakal. Serahkan kembali kepada Allah apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita doakan. Raih semuanya, udah dapat, baru tawakal. Ya Allah, makasih ya Allah, kau berikan aku mobil, sekarang aku tawakal, aku kembalikan lagi mobil ini. Bagaimana yang nikmat buatmu ya Allah? Tuh. Jadi jangan belum meraih apa-apa udah tawakal. Tawakal, jangan. Tidak ada kata menyerah. Tetap ikhtiar, tetap berdoa. Nanti kalau sudah dapat apa yang kita inginkan, baru tawakal. Kembalikan kepada Allah. Ya Allah, aku tawakal. Aku serahkan apa yang telah aku impikan ya Allah. Itu. Perbedaan cukup jauh ya. Dulu penuh dengan emosi, amarah, nafsu, syahwat. Ya penuh dengan bergelimang dosa lah, ya, maksiatnya banyak, ya, karena mengedepankan nafsu dunia. Namun setelah sekarang ini lebih condong untuk selalu berdakwah, minimal kemaksiatan itu berkurang, bukan hilang loh. Ini yang hati-hati. Saya bukan soal alim, tidak, saya hanya berusaha untuk mengurangi saja. Apakah Kiwil ada dosa? Selama manusia itu punya napas, dosa tidak akan pernah hilang. Karena kenapa? Manusia tempat salah dan lupa, hina. Kadang-kadang diceritakan juga kepada guru saya, Wil, jangan merasa kamu lebih beriman. Kenapa? Ada setan yang lebih beriman dari kamu. Wil, jangan so alim. Ada setan yang lebih alim dari kamu. Ya. Makanya saya bilang, kalau saya alim, saya malu. Malu kenapa? Sama setan. Setan ada aja yang lebih alim. Ya, saya malah takut. Jangan-jangan alim saya ini gara-gara setan. Tuh, merasa diri so alim, wah surga milik sendiri, itu yang repot. Karena ada beberapa juga saya bilang ke kiai saya, waktu saya datang itu, kenapa Kiwil pengen masuk ikut ngaji ini? Saya pengen masuk surga. Oh, saya cari tempat lain nih. Loh, Kiai, saya pengen ngaji ini, cari tempat lain ini. Niat lu mau nyari surga, bingung. Kenapa? Lu ngapain nyari surga di sini? Gua sendiri Kiai yang hatam Quran, nggak dijamin masuk surga. Lu nyari surga di sini. Saya bingung kok Kiai ngomong begitu. Wil, di sini tempatnya mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridho Allah. Kalau lo mencari surga di sini, aduh, Wil, gua aja Kiai, Wil, orang bilang gua Kiai, gua aja belum tentu dijamin masuk surga.
Ada di situ Rasulullah menyampaikan, ada hadisnya mengatakan, gua kiai masuk surga. Nggak ada, Wil. Saya sendiri, ini kiai sendiri, berusaha menjadi orang baik saja. Itu mulai saya berpikir, oh ternyata mencari surga itu sebenarnya mudah. Kata kiai saya, kalau sholat mungkin nggak bisa, Wil. Puasa juga nggak jamin, sedekah juga nggak jamin, Wil. Kenapa? Wasilah. Kiai saya ngomong begitu. Saya nih, Wil, mau nyari surga, saya cari wasilah. Siapa perantara? Siapa tahu surga saya dari orang lain. Mungkin dari sahabat, teman, kerabat, saudara, orang tua, anak, adik, istri. Kalau gue sholat, Wil, udah tahu dah sholat gue gimana. Puasa gue tahu gimana. Sedekah gue tahu gimana. Ada harapan tipis. Apa yang besar, Wil? Wasilah. Dengan dukungan orang-orang mendoakan kita, orang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepada orang, itu mungkin salah satu kunci kita bisa masuk surga, Wil. Oh gitu, Kiai. Iya. Kalau nyari surga di sini mah nggak ada, Wil. Susah katanya, nggak ada jaminan gitu loh. Tapi kalau pengen jadi orang baik, ayo. Ingin dekat dengan Allah, ayo. Sama-sama kita cari wasilah. Sama-sama ya? Sama-sama mau wasilah. Bayangin aja, makanya setiap dakwah saya bilang, ada nggak di sini kiai yang dijamin masuk surga? Kalau ada kiai ulama yang dijamin masuk surga, saya ikut sampai mati udah. Orang udah dijamin. Ternyata kiai bilang apa? Nggak ada satupun kiai alim ulama yang dijamin masuk surga. Apa yang bisa dijamin? Yaitu wasilah. Wasilah. Makanya saya bilang, kenapa sekarang Kiwil ada di sini? Kenapa Kiwil ingin berdakwah? Karena ingin mendapatkan wasilah. Dari siapa? Dari jamaah, dari kiai, dari ulama, dari pejabat, dari pendengar, dari artis, dari ini. Berbuat baik saja kepada mereka, mudah-mudahan Kiwil dapat wasilah dari mereka. Itu.